Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, kali ini aku mau menceritakan pengalaman tetanggaku yang pernah bikin geger satu kampung. Namaku Rini dan aku tinggal di desa yang ada di Jawa Tengah. Desa aku ini rumahnya lumayan padat, namun masih asri gitu. Nah, di depan rumah aku adalah jalan umum yang ukurannya sedang, ya kira-kira muat satu mobil. Di seberangnya ada rumah tetangga aku. Jadi, sepanjang jalanan umum ini ada rumah-rumah yang berdiri di tiap sisinya. Tetangga aku ini tinggal berdua aja sama mbahnya. Nama dia Dewi, dan mbahnya sering dipanggil dengan sebutan Mbah Rum. Mbah Rum umurnya sekitar 60 atau 70-an gitu. Aku tuh deket sama Dewi karena memang umur kami sepantaran, yaitu 18 tahun. Ibu Dewi kerja merantau di luar daerah, sedangkan ayahnya sudah meninggal saat dia masih kecil. Kami berdua sering main bareng sama anak-anak lain yang ada di desa ini juga. Kadang kalau sore sehabis pulang sekolah, kita nongkrong-nongkrong di warung gitu. Kemudian ada suatu waktu, Dewi curhat ke aku. Dia cerita kalau akhir-akhir ini dia merasa takut di rumahnya karena ada hantu. Karena aku gak gampang percaya sama hal-hal gituan ya, aku ngebantah dia. Ya palingan itu cuman halusinasi dia aja. Namun Dewi masih bersikeras buat bikin aku percaya. Tapi aku hiraukan dia dengan beralih ke topik yang lain. Besoknya saat kita nongkrong di warung, Dewi masih menceritakan hal yang sama. Dia cerita dengan raut wajah yang ketakutan gitu, dan dia cerita hal itu cuman ke aku aja, nggak ke teman yang lain. Mungkin karena aku yang paling dekat dan paling berani dari yang lainnya. Dia masih berusaha untuk meyakinkan aku kalau dia selalu merasa ada yang ngeliatin dia terus di rumahnya. Terus aku tanya, emang udah berapa lama merasa kayak gitu di dalam rumahnya? Dia bilang, udah dari seminggu kemarin, dan kemudian dia nawarin aku untuk main ke rumahnya. Mana tahu aku bisa ngerasain langsung katanya. Aku terima tawarannya, tapi besok aja soalnya waktu sudah mau maghrib. Tibalah hari dimana aku main ke rumah Dewi. Aku datang sore hari sekitar pukul 4. Aku jarang juga sih main ke rumah Dewi, soalnya kita memang seringnya nongkrong di luar rumah. Rumah Dewi itu rumah sederhana seperti rumah-rumah di kampung pada umumnya. Di depan rumahnya ada plang tiang bertuliskan Rumah Urut Mbah Rum. Memang rumahnya itu dijadikan tempat usaha jasa urut. Di desa ini, Mbah Rum dikenal sebagai orang yang pandai memijat. Bahkan popularitasnya sudah sampai ke luar desa. Lalu ada teras kecil yang lantai keramiknya berwarna merah marun. Dan di situ disediakan 2 buah kursi dan meja. Pas masuk ada ruang tamu. Lalu belok kiri ada ruang tengah. Di ruang tengah itu ada 3 kamar. Yang pertama, kamar depan untuk ruang pijat, kamar tengah untuk kamar tidur Mbah Rum, dan yang paling belakang adalah kamar Dewi. Belakangnya lagi ada dapur dan kamar mandi. Pas aku masuk, aku nggak ngerasain apa-apa di sana. Aku kemudian duduk di ruang tamu sambil main HP dan ngobrol-ngobrol sama Dewi juga. Terus kami pun pergi menonton TV di ruang tengah. Saat aku di ruang tengah, aroma minyak urutnya tuh kecium banget. Padahal kamar ruang pijat ketutup.
Lokasi kamar ruang pijat ini benar-benar bersebelahan dengan ruang tamu. Jadi kalau kita belok kiri, sebelah kirinya tuh langsung ada pintu untuk ke ruang pijat. Di sore hari emang jarang ada pelanggan yang datang. Kata Dewi, ramenya tuh di siang hari atau pagi. Pokoknya jam-jam saat Dewi lagi di sekolah. Terus pas kami berdua nonton, aku dengar ada suara pintu terbuka dari kamar tengah. Pas aku lihat, itu adalah Mbah Rum. Rupa Mbah Rum sudah tua. Dia pakai baju yang warnanya sudah memudar. Kulitnya coklat gelap, tangannya terlihat banyak urat. Postur tubuhnya sedikit membungkuk, namun badannya masih cukup gemuk. Rambutnya berwarna putih dan dikuncir satu. Aku pun tersenyum ke Mbah Rum. Dia juga membalas tersenyum. Dia lantas pergi ke belakang, entah ke kamar mandi atau ke dapur. Aku nggak tahu karena aku kan lagi nonton waktu itu. Aku nonton TV sambil rebahan gitu kan, sampai akhirnya aku ketiduran. Pas aku bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Aku pun duduk terbangun dan melihat TV masih menyala. Di sampingku nggak ada Dewi. Terus aku lihat sekitar nggak ada siapa-siapa. Jadi posisi TV itu ada di pojok kanan, yang sebelah kirinya itu adalah pintu kamar pijat. Dan saat aku lihat ke ruang pijat, pintunya tuh setengah terbuka. Aku di sana melihat ada bocah laki-laki yang berdiri ngeliatin aku. Dia tuh kayak berumur kisaran 6 tahun. Bocah itu diem aja ngeliatin aku dan kulitnya berwarna putih. Aku sempet kaget kan, kok ada bocah? Pas itu juga tiba-tiba Dewi memegang pundakku dari belakang. Aku sontak kaget, langsung melihat ke Dewi. Terus pas aku lihat lagi ke kamar urut itu, dia udah gak ada. Kemudian aku pun pamit pulang di pintu keluar. Aku bilang ke Dewi, "Wi, ada saudara kamu yang tinggal di sini ya? Aku lihat ada bocah laki-laki tahu di kamar pijat tadi." Raut wajah Dewi langsung terlihat kaget. Dia langsung menarik tanganku dan menarik keluar teras menjauhi pintu. "Serius kamu, Rin?" Aku bingung kan sama Dewi, kok nanya begitu? "Iya serius, Dew, aku lihat ada anak laki-laki tadi." Dewi tiba-tiba jadi terlihat ketakutan. "Tuh kan bener, bukan aku doang yang ngeliat tuh bocah." Dewi lantas menjelaskan kalau di rumahnya tidak ada bocah laki-laki yang tinggal. Dia juga sudah sering melihat bocah itu di dalam ruang pijat. Aku jadi kaget dan berusaha berpikir jernih untuk gak langsung percaya gitu aja. Terus aku tanya, apa dia udah cerita ke Mbah Rum? Dewi menjawab sambil mengganggu. Dia bilang udah cerita, tapi Mbah Rum juga gak percaya. Dia selalu ngehindar kalau ditanyain masalah itu. Karena aku masih belum sepenuhnya yakin, besoknya di hari Jumat sepulang sekolah, aku memutuskan untuk menginap di rumah Dewi karena kebetulan juga besok libur. Besoknya aku izin ke keluarga untuk menginap. Aku pun datang ke rumah Dewi jam 4 sore. Nggak tahu kenapa, pas masuk ke rumah Dewi, hawanya tuh beda dari yang kemarin. Sebelumnya, kami sudah sepakat untuk tidak ngomongin hantu yang ada di rumah. Katanya nggak boleh diomongin, tapi nggak tahu sih alasannya kenapa. Di rumah Dewi seperti biasa, aku bermain HP sambil rebahan di depan TV. Namun tiba-tiba saat asik main HP, aku mendengar ada suara bayi yang lagi nangis. Suara itu jelas banget terdengar di dalam kamar pijat. Terus aku langsung terdiam kan, dan lihat ke kamar pijat, pintunya tuh tertutup. Hah, ada bayi? Padahal dari tadi gak ada pelanggan yang masuk. Itu suara bayi siapa?
Aku yang benar-benar penasaran langsung terbangun dan mendekat ke pintu ruang pijat. Suara tangisan bayi itu semakin terdengar jelas. Kemudian tanpa pikir panjang, aku langsung membuka kamar itu. Dan saat aku buka, suara tangisan bayi itu menghilang seketika. Di situ aku jadi merinding. Aku pun memberanikan diri untuk melihat-lihat ke dalam ruang pijat. Ruangannya biasa aja. Ada 2 kursi yang di depannya ada 1 kasur. Kasurnya kayak kasur rumah sakit yang sederhana itu, atau enggak kayak kasur di ruangan UKS sekolah. Dan di sebelahnya ada 1 meja sedang. Di atas meja itu banyak obat urut dan ada mangkuk juga. Di sebelah meja, di pojoknya ada semacam tirai beroda yang bisa didorong. Aku jadi sempat mikir, ngapain ada tirai segala, kan bisa ditutup pakai pintu. Pas aku melihat-lihat minyak urutnya, tiba-tiba ada panggilan dari belakang. "Riri!" Suara itu terdengar seperti marah, dan saat aku lihat, ternyata itu adalah Mbah Rum. Dia ngomel-ngomel ke aku karena masuk ke kamar tanpa bilang-bilang dulu. Aku langsung kaget dan meminta maaf ke Mbah Rum. Lalu langsung keluar kamar. Saat aku keluar, aku langsung ketemu sama Dewi yang baru saja habis beli jajan di luar. "Mbah kamu galak banget, Wi." Dewi juga merasa heran. Akhir-akhir ini Mbah Rum suka marah-marah. Dia juga sering kelihatan gelisah gitu. Aku lantas langsung menceritakan soal tangisan bayi tadi. Raut wajah Dewi berubah menjadi takut. Makin kesini, aku makin percaya kalau rumah Dewi itu sedang diteror hantu. Di depan TV, kami kemudian makan jajanan yang sudah dibeli oleh Dewi tadi. Kemudian saat kami makan, tiba-tiba Mbah Rum keluar dari kamar pijat dengan nafas yang terengah-engah. Wajahnya sangat pucat, kayak sehabis melihat sesuatu. Kami berdua langsung mendekat ke Mbah. Mbah kenapa?" Namun Mbah malah memalingkan wajahnya dan langsung pergi ke kamarnya begitu saja. Jangan-jangan Mbah Rum juga melihat hantu. Kami pun kembali makan dan Dewi memintaku untuk mengambil gelas di dapur. Karena saat itu Dewi lagi ngerasa takut. Sesampainya di dapur, aku mencari-cari gelas di rak piring. Posisi rak piring ada di depan wastafel, yang mana keadaanku sedang membelakangi wastafel. Namun, saat aku sedang mencari-cari, tiba-tiba aku mendengar ada suara keran menyala. Saat aku lihat ke belakang, keran di wastafel itu ternyata menyala sendiri. Di situ, aku langsung merasa merinding dan berusaha untuk tetap tenang. Sambil memberanikan diri, aku pun mematikan keran itu dan buru-buru pergi ke dapur. Di malam harinya, suasana di rumah Dewi makin terasa dingin. Hawa di sini seakan-akan sudah terasa beda dari rumahku. Seharian, kerjaan kami hanya nonton, makan, dan main HP saja. Rasanya aku ingin sekali ngomongin hal-hal seram yang terjadi di sini. Tapi aku gak mau membuat keadaan jadi semakin seram. Kami pun menonton TV. Menit ke menit berlalu sampai akhirnya tak terasa sudah jam 10 malam. Sepanjang malam itu Mbah Rum diam di kamarnya dan gak keluar-keluar dari tadi. Dewi bilang dari seminggu yang lalu Mbah Rum emang seringnya diam di kamar terus. Makan juga dibawakan oleh Dewi ke kamar. Dewi juga gak ngerti ada apa dengan Mbah Rum. Dan saat kami ngobrolin Mbah Rum, kami yang ada di ruang TV mendengar ada suara anak kecil tertawa di dapur belakang. Aku sontak langsung melirik ke Dewi sambil berbisik, "Dew, denger gak tadi?" Dewi langsung duduk mendekati aku sambil berbisik. Dia juga menjawab, "Iya dengar. Udah yuk tidur." Melihat raut wajah Dewi yang ketakutan, aku juga jadi takut dan langsung mengangguk. Dewi kemudian bilang, tapi
Aku mau buang air kecil. Anterin Yurin, aku takut banget. Kami berdua pun buru-buru pergi ke kamar mandi. Aku duduk sambil menunggu Dewi di dapur. Entah kenapa saat itu juga badanku benar-benar merinding. Aku pun berteriak memanggil Dewi untuk jangan lama-lama di dalam kamar mandinya. Dan saat Dewi keluar, ada suara teriakan dari kamar Mbah Rum. Kami berdua langsung panik dan buru-buru pergi ke kamarnya. Pas Dewi membuka pintu, Mbah Rum sedang duduk di pojok kasur sambil duduk meringkuk dan matanya tertutup oleh tangannya. Mbah bilang dengan nada gemetar, Jangan deketin Mbah. Maaf. Dewi langsung mendekati Mbah sambil bilang, Mbah kenapa? Mbah, ini Dewi, Mbah. Namun Mbah Rum masih meringkuk ketakutan. Aku pun bilang ke Dewi untuk tunggu di sini karena aku akan memanggil Pak Kades dan Pak Ustadz di luar. Kemudian saat aku sudah membawa Pak Kades dan Pak Ustadz, kami bertiga langsung menuju ke kamar Mbah Rum. Mbah Rum masih terlihat ketakutan sambil berteriak-teriak histeris gitu. Lantas dengan cepat, Pak Ustadz mengeluarkan tasbihnya sambil membawa segelas air. Dia membacakan ayat-ayat sambil air itu tuh dimuncrat-muncratkan ke Mbah Rum. Setelah susah payah meruqyahkan Mbah Rum, ia kembali tenang dan langsung tertidur. Kejadian itu benar-benar sangat menegangkan. Ada apa dengan Mbah Rum? Ketika Mbah Rum tertidur, kami pun menceritakan segala hal aneh yang pernah terjadi di rumah ini ke Pak Kades dan Pak Ustadz di ruang tamu. Pak Ustadz itu mendengar dengan seksama sambil sesekali ia memegang tengkuk lehernya. Semenjak masuk ke dalam rumah ini, juga sudah merasakan hawa aneh. Bahkan ketika menuju ruang tamu sehabis dari kamar Mbah Rum, Pak Ustadz melihat ada bocah laki-laki yang berdiri terdiam di ruang pijat. Dia bilang kalau di rumah ini ada hantu anak laki-laki yang gak tahu dari mana hantu itu berasal. Singkat cerita, besoknya para tetangga jadi ramai membicarakan Mbah Rum. Setelah mendengar kabar bahwa Mbah Rum kerasukan, aku pun pamit ke Dewi untuk pulang ke rumah. Namun pas siangnya, aku melihat rumah Dewi ramai dikerumuni orang-orang. Bahkan ada linmas juga yang datang. Aku jadi kaget, masa cuma gara-gara kejadian kemarin ramai banget. Pas aku datang ke sana, di dalamnya sudah ada Pak Kades dan 3 anggota linmas. Saat aku dengar, ternyata Mbah Rum mengakui kalau dirinya telah mengaborsi janin 2 minggu yang lalu. Saat itu ada pelanggan yang datang. Dia tidak meminta untuk dipijat, tapi dia meminta untuk digugurkan kandungannya sama Mbah Rum dengan imbalan uang yang banyak. Karena desakan ekonomi, Mbah Rum menerimanya. Akhirnya Mbah Rum berusaha menggugurkan kandungan yang usianya sudah 5 bulan. Ia menggugurkan kandungannya dengan cara memijat perut orang itu dengan kencang sampai si janin keluar. Saat itu, aku benar-benar syok mendengar kabar itu. Aku pun langsung menghampiri Dewi yang menangis. Di situ, aku langsung memeluknya dan ikut menangis. Mbah Rum yang kita kenal sebagai orang yang sangat baik sudah melakukan perbuatan tercela. Pantas saja rumah Dewi diteror hantu anak kecil. Mbah Rum juga terlihat tak tahan mendapat teror itu. Sampai-sampai dia harus menceritakan yang sebenarnya terjadi. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.